Oke, nah sekarang kalau kita masuk ke latihan soalnya. Nah, gimana caranya menyelesaikan jenis-jenis soal dari sudut rangkap? Sebenarnya jenis soalnya banyak ya. Yang penting penggunaannya seperti itu aja. Contohnya di sini kita ada soal nih. Diketahui cos alfa sama dengan 4/5 untuk alfa sudut tumpul. Tentukan sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan juga tan 2 alfa. Cara penyelesaiannya sama dengan ketika kita menyelesaikan jenis soal seperti ini untuk sudut jumlah dan selisih dua sudut. Ya, yang pertama kemarin sama pengerjaannya. Kita lihat perhatikan adalah jenisnya. Sudutnya apa? Oh, sudut tumpul. Berarti dia kuadran berapa? Kuadran 2 ya. Nah, sekarang kita gambar aja grafik daerah kuadran, dan kita gambar segitinya di kuadran 2. Misalnya saya gambar di sini ya. Kuadran 2 di sini. Nah, di sini berarti alfanya. Kita tahu cos alfa itu 4/5. Kosinus itu perbandingan adalah sisi samping dibagi sisi miring. Nah, sisi sampingnya berapa? 4, sisi miringnya 5. Berapa sisi depannya? 3 ya. 25 dikurangi 16, 9, 9 di akar 3. Oke, sekarang kita udah dapat nih untuk cos. Perbandingan segitiga-segitiganya nih. Kita tahu cos alfa itu apa tadi? 4/5 ya. Nah, sebenarnya di sini kurang negatif ya. Kenapa? Karena cos alfa itu kan perbandingan negatif 4/5, karena kosinus pada kuadran 2 itu adalah negatif. Nah, maka di sini negatif 4/5. Kemudian sin alfa itu apa? Sin alfa adalah sisi depan dibagi sisi miring 3/5. Status sin di kuadran 2 apa? Positif ya, maka tetap positif. Kemudian tan alfa. Tan alfa itu depan per samping 3/4. Statusnya apa? Negatif ya. Nah, berarti kuadran 2 hanya miliknya sin yang positif. Oke. Ini saya tambah negatif di sini tadi ya. Kemudian kita jawab nih yang pertanyaan pertama nih. Jawab A. Sin 2 alfa. Sin 2 alfa. Kita hanya tahu sin alfa. Nggak bisa kita masukkan sin alfa ke sin 2 alfa langsung. Berarti harus kita pecah sin 2 alfanya biar menjadi sin alfa dan cos alfa. Jadi nggak boleh ya. Di sini kan hanya tahu alfa. Oh, sin 2 alfa berarti sisi depan per sisi miring. Oh, 3/5 Pak. Nggak boleh gitu. Jadi beda besar sudutnya. Di sini alfa, di sini 2 alfa. Oh, berarti bisa dong Pak saya tambahin. Jadi 3/5 tambah 3/5. Nggak gitu juga ya. Jadi sin 2 alfa itu tidak sama dengan sin alfa ditambah sin alfa. Beda ya, beda. Kecuali 2 sin alfa baru itu sama dengan sin alfa ditambah sin alfa. Jadi kalau di dalam tanda kurung, jadi ada tanda kurung ya. Di dalam tanda kurung ini beda sudutnya, beda juga maknanya. Jadi di sini artinya besaran sudut di sini 2 kali dibanding di sini. Gitu. Jadi tidak bisa apa ya, kita bisa menuliskan bentuk seperti ini gitu. Jadi bentuk ini bisa kita pecah kan? Kemarin kita udah buktikan untuk sudut rangkap, yaitu sin 2 alfa bisa kita tulis dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Nah, ini baru kita bisa gunakan perbandingan ini. Kenapa? Karena alfa dengan alfa sama gitu. Jadi 2 sin alfa kali cos alfa. Sin alfa apa? Sin alfa tadi 3/5 Pak. Berarti 2 dikali 3/5 dikali cos alfa negatif 4/5 ya, negatif 4/5. Ini kita kali dapat apa? 6 dikali 4 negatif 24/25. Ini bentuknya. Jadi sekali lagi perhatikan beda sin 2 alfa dengan sin alfa. Pak, nanti misalkan soalnya itu di sini sin 2 alfa, Pak, disuruh mencari sin alfa atau cos alfa, gimana, Pak? Pecah dulu bentuknya supaya menjadi bentuk yang paling sederhana, baru kita gambar. Gitu. Oke, sekarang yang B ya. Yang B cos 2 alfa. Cos 2 alfa ini kan banyak ya jenisnya. Pak, saya mau pakai yang mana ya? Terserah. Mau pakai yang bentuk ini atau bentuk ini atau bentuk ini, bebas. Saya suka pakai ini misalkan Pak. Oke, kita pakai bentuk yang pertama. Cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Lihat, cos kuadrat alfa artinya cos alfa dikuadratkan. Cos alfa apa? Negatif 4/5. Kita kuadratkan. Jadi maknanya gini ya, sudut cos alfa nilainya berapa? Kita kuadratkan. Kemudian sin alfa sama, 3/5 kita kuadratkan.
Nilainya apa nih? 16 per 25 dikurangi 9 per 25. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah berapa itu? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 7 ya? 7. 7 per 25. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Misalkan nanti, Pak, saya gunain yang bentuk yang kedua, Pak. Boleh nggak? Boleh. Nggak masalah. Apapun bentuknya, asalkan masih dalam 3 jenis ini, boleh. Sama nilainya. Oke? Nah, sekarang kalau yang terakhir kita kerjakan yang tan. Ini saya kotakin dulu deh. Yang tan 2 alfa. Ini C ya. Tan 2 alfa apa bentuknya? 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Nah, tan alfa itu apa? Negatif 3 per 4 ya. 2 dikali dengan negatif 3 per 4 per 1 dikurangi negatif 3 per 4 kita kuadratkan. Nah, cara pengerjaan ini sama dengan cara aljabar seperti biasa ya. Ini kalau saya sederhanakan jadi negatif 3 per 2 per 1 dikurangi 9 per 16. Oke, ini kalau saya sederhanakan jadi apa nih? Jadi negatif 3 per 2 per 16 dikurangi 9 per 16. 16 dikurangi 9 tadi berapa? 7 ya. 7. Berarti di sini saya tulis negatif 3 per 2 per 7 per 16 ya. Ini kalau atas kali 16 bawah kali 16 bisa. Atau misalkan saya ubah jadi perkalian, jadi gimana nih bentuknya? Negatif 3 per 2 dikali dengan 16 per 7. Saya coret di sini 8. Jadinya apa? Negatif 24 per 7. Ini adalah bentuk nilainya. Oke, gitu. Bisa ya? Bisa. Sip. Jadi nilainya ini. Nah, jadi cara pengerjaannya seperti itu untuk bentuk yang sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tan 2 alfa. Atau apa ya? Bentuknya itu rangkap. Nah, sebenarnya sama jenis soalnya, cara pengerjaan sama. Hanya saja perlu memahami rumusnya memang. Agar nanti ketika mengerjakan soal itu bisa dikerjakan dengan baik. Gitu. Bisa? Bisa ya? Oke, good. Oke guys, nah sekarang soal yang jenisnya berbeda dari yang tadi. Kalau tadi kan diketahui cos alfa kan, bukan 2 alfa. Sekarang 2 alfa disuruh mencari sin alfanya gimana. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita step pertama harus mengubah bentuk ini, cos 2 alfa ini, menjadi bentuk yang memuat nilai alfa. Maksudnya Pak, nah gini, saya tulis ya, jawab. Kita tahu bahwa cos 2 alfa itu adalah 24 per 25. Nah, sementara kita diminta mencari sin alfa. Goalnya adalah alfa, dimana kita mengetahuinya 2 alfa. Cara mendapatkan alfa atau mengubah ini menjadi 2 alfa berarti ini kita ubah menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu kita bisa pilih yang pertama, 2, atau ketiga. Misal saya memilih yang bentuk yang kedua ya. Teman-teman, Pak, saya pakai yang pertama boleh nggak? Boleh. Pak, saya pakai yang ketiga boleh nggak? Boleh. Jadi semudahnya teman-teman aja gitu loh, milih yang mana. Atau misalkan yang pertama nggak bisa nih Pak, nggak cocok misalkan gitu seandainya. Oh bisa Pak ternyata. Teman-teman lebih senang yang mana gitu deh. Saya nggak membatasi yang mana. Saya misalkan senang yang kedua, berarti saya tulis nih. Berarti bentuk cos 2 alfa saya bisa ganti dengan bentuk 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1 sama dengan 24 per 25. Bentuk ini kan senilai dengan ini, maka kita bisa mengganti bentuk ini dengan ini. Karena apa? Karena kita mau memunculkan bentuk alfa. Di sini alfa bukan 2 alfa. Karena ketika 2 alfa kita tidak bisa menjadikan dalam bentuk alfa gitu loh. Kecuali kita udah belajar mengenai sudut paruh. Nah, masalahnya kan di sini belum belajar sudut paruh nih. Berarti tidak bisa. Oke, berarti sekarang kita kerjakan yang ini. Berarti 2 cos kuadrat alfa sama dengan min 1 pindah ke sana jadi 24 per 25 ditambah 1. 1 kan 25 per 25 ya. Nah, berarti 2 cos kuadrat alfa sama dengan 49 per berapa nih? 25. Oke. Kemudian cos kuadrat alfa sama dengan 49 per 25 dibagi 2. Berarti sama dengan 49 per 50. Nah, maka cos alfa sama dengan plus minus akar 49 per 50. Nah, kenapa plus minus? Karena
udah pernah saya jelasin ya. Kalau misalkan bentuknya adalah 100, akar 100 itu kan 10, ya kan? Kalau misalkan x kuadrat sama dengan 100, berarti x sama dengan plus minus akar 100 ya. Jadi nilai x itu bisa negatif 10 atau x sama dengan 10. Beda ini dengan ini ya. Nah, sekarang plus minus akar 49 per 50. Berarti ini kita pakai yang plus atau yang minus? Lihat. Alfanya itu sudutnya, oh ini alfa harusnya bukan A ya. Alfanya itu sudut lancip. Berarti lancip pasti selalu positif. Kita pakai yang positif. Berarti negatifnya kita nggak pakai. Nah, berarti 49 per 50 akar 49 per 5 akar 50. Berarti 7 per 5 akar 2. Kali akar sekawan jadi akar 2 per akar 2. Jadi 7 akar 2 per 10. Ya kan? Ini kita udah dapat bentuk cosnya nih. Dimana alfa itu sudut lancip. Kita naik ke sini. Kita tahu bahwa cos alfa itu sama dengan 7 akar 2 per 10, dimana cos perbandingannya adalah samping per miring. Kita tahu sudut lancip. Kalau saya gambar sini di kuadran, di sini adalah alfa. Cos itu sampingnya berapa? 7 akar 2, miringnya 10. Berarti sini berapa? Akar 2. Menggunakan Pitagoras ya. Kita tahu cos alfa. Kemudian kita disuruh mencari sin alfa. Berarti sin alfa itu sama dengan apa? Depan per miring, akar 2 per 10. Gini. Udah dapat. Jadi teknik pertama ketika soal yang diketahui adalah cos 2 alfa dan yang diminta adalah setengah dari dari cos 2 alfa, yaitu sin alfa misalkan atau cos alfa. Itu kita ubah dulu bentuk cos 2 alfa. Misalkan sin 2 alfa, cos 2 alfa, tan 2 alfa adalah bentuk yang lebih sederhana sesuai dengan kriteria. Karena di sini alfa, berarti ubah cos 2 alfa dalam bentuk alfa. Gitu. Ini kita ubah dalam bentuk cos alfa ya, dengan cara mengganti cos 2 alfa dengan 2 cos kuadrat min 1. Kalau teman-teman pakai 1 min 2 sin kuadrat alfa boleh, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Pakai yang pertama juga boleh. Jadi bebas. Yang penting diubah dulu dari 2 alfa menjadi alfa. Gitu. Bisa ya? Bisa, Pak. Sip.